Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu pada topik berikutnya dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan, yakni pandangan tentang hakikat manusia dan juga pandangan serta pendapat para ahli mengenai pendidikan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Oke saudara, pandangan pertama ya, pandangan agama tentang manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna dan paling mulia di antara makhluk ciptaan Allah yang lain. Al-Quran menyebutnya dengan ahsan al-takwim atau ciptaan yang paling sempurna. Dalam beberapa tafsir dikatakan bahwa manusia dilengkapi dengan akal, budi, hati, dan inilah yang membedakan antara manusia itu dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Nah, apa fungsi manusia itu menurut pandangan agama? Fungsi manusia itu adalah untuk diciptakan untuk beramal kepada Tuhannya, dan juga fungsinya adalah menjadi khalifah di muka bumi ini. Jadi dalam pandangan agama lebih fokus membahas fungsi dan hakikat manusia dari sisi aspek ketuhanan dan aspek penciptaan dari manusia. Berikutnya adalah ada beberapa dimensi manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama itu adalah sebagai hamba Allah. Ya, jadi manusia itu adalah sebagai manusia itu sendiri, dia adalah makhluk yang diciptakan untuk mengabdi. Kemudian manusia itu adalah sebagai khalifah. Kemudian manusia itu adalah sebagai Bani Adam. Nah, kita mengetahui bahwa asal usul dari manusia itu adalah dari Adam dan Hawa ya. Kemudian manusia itu adalah sebagai al-insan, dan juga manusia itu adalah sebagai makhluk biologis. Jadi inilah beberapa dimensi manusia menurut pandangan agama ya, dalam hal ini adalah pandangan agama Islam. Oke, berikutnya dalam pandangan manusia ya, ada beberapa pandangan filsafat dari sudut pandang manusia itu sendiri. Pertama ada teori descendensi ya, artinya dalam konteks ini manusia itu sejajar dengan hewan karena sebab mekanis. Pertama, kenapa dikatakan demikian? Karena memang esensi dari struktur manusia itu ya hampir mirip dengan hewan ya, dalam hal ini adalah hewan mamalia. Kemudian ada teori metafisik ya. Jadi yang memandang keberadaan suatu sosok manusia itu dari sisi non fisik. Jadi memandang manusia itu dari sisi aspek paradigmanya, aspek pandangan hidupnya, pandangannya terhadap sesuatu ya, pandangannya terhadap agama dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian ketiga, pandangan hakikat manusia itu adalah dari sisi psikomatik ya, yang memandang manusia itu dari sisi jasad yang memiliki kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Baik, fokus berikutnya adalah mengenai pandangan ilmu pengetahuan tentang manusia. Jadi dalam ilmu pengetahuan tentang manusia itu juga dibahas mengenai manusia. Jadi secara khusus dalam konteks ilmu pengetahuan itu dibahas mengenai penciptaan manusia itu dan apa sebenarnya hakikat dari satu sosok yang namanya manusia. Nah, yang paling umum dikenal adalah teori Darwin ya, adalah teori ilmu pengetahuan ya, yang menciptakan bahwa yang menyatakan bahwa manusia itu adalah binatang, namun dia lebih maju pesat dibandingkan hewan atau spesies lain karena memang dilengkapi oleh akal dan pikiran. Berikutnya adalah pandangan hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya.
Jadi kita sama-sama mengetahui bahwa budaya itu ya merupakan wujud dari akal budi manusia. Jadi dia memang diciptakan oleh manusia. Jadi dalam konteks manusia sebagai makhluk berbudaya adalah makhluk yang memiliki kebudayaan dan menciptakan kebudayaan itu sendiri. Nah, ini adalah esensi manusia dalam konteks makhluk yang berbudaya dan juga makhluk sosial. Jadi karena adanya budaya, maka manusia itu memiliki interaksi dan juga dia menjadi suatu makhluk yang memang ada kaitannya dengan makhluk lain. Jadi dalam konteks sosial budaya, manusia itu adalah makhluk yang memang dia tidak bisa untuk hidup sendiri dan dia cenderung untuk bekerja sama dan membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Oke, berikutnya adalah pandangan psikoanalisis ya tentang manusia atau pandangan hakikat manusia secara ilmu psikologi yang terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama ada id, ego, dan superego. Jadi id terletak dalam alam bawah sadar yang berada pada dasar diri manusia yang belum dipengaruhi oleh apapun, yang diistilahkan dengan insting ya. Jadi seperti dorongan ingin makan ya, eksistensi dan lain sebagainya. Nah, karena adanya id ini ya, ada semacam keinginan untuk mewujudkannya. Nah, ada keinginan untuk menyerang ya, dan itu ternyata merupakan bawaan dari satu sosok manusia itu sejak lahir. Nah, apalagi id yang paling umum kita cermati yaitu id yang dalam kaitannya bahwa seseorang itu adalah bersifat egois. Nah, kemudian ada superego yang merupakan lawan atau kebalikan dari id, di mana superego sepenuhnya dibentuk oleh lingkungan, kebudayaan, dan kebiasaan. Jadi hal-hal yang diterima semasa dalam pendidikan akan mempengaruhi superego dari seseorang sehingga memunculkan dorongan untuk melakukan tindakan yang baik. Oke, berikutnya adalah ego. Ego berisi penjagaan atau penengah dari id dan superego yang saling berlawanan. Ego merupakan pemikiran realistis yang mampu menyesuaikan dorongan atau id, dan superego yang dibandingkan dengan kenyataan yang ada. Jadi dalam hakikat manusia ada bermacam-macam ya, ditinjau dari berbagai macam aspek. Nah, poin berikut dalam pertemuan ini adalah mengenai pengertian pendidikan. Nah, kita mengutip beberapa pendapat dari para ahli dalam dan luar negeri. Dalam negeri kita mengenal ada pakar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan pembimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Selanjutnya Diwakara ya, yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha dalam memanusiakan manusia muda atau mengangkat manusia ke dalam skala yang lebih insani. Jadi lebih mewujudkan hakikat manusia yang paripurna ya, seperti yang diharapkan dari konteks penciptaan dari satu sosok manusia. Berikutnya dari ahli luar negeri kita mengutip dari Langeveld ya, bahwa arti pendidikan adalah upaya untuk mendorong anak untuk dapat melakukan tugasnya secara mandiri supaya dapat bertanggung jawab secara susila. Jadi pendidikan merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia sebelum menuju kedewasaan seseorang. Kemudian ada Zahra Idris ya, yang menyatakan bahwa serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk memberikan bekal antara manusia dewasa dengan si anak didik secara bertatap muka dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan terhadap anak seutuhnya. Ada Rousseau yang mengatakan bahwa pendidikan adalah proses pembekalan diri dengan sesuatu yang ada pada
kita sewaktu masa kanak-kanak, tetapi kita juga membutuhkannya di waktu dewasa. Kemudian ada Ivan Illich ya, menyatakan bahwa pendidikan itu adalah pengalaman belajar yang berlangsung pada suatu lingkungan sepanjang hidup seseorang peserta didik. Kemudian ada John Stuart Mill yang menyatakan bahwa pendidikan itu adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang untuk dirinya atau yang dikerjakan oleh orang lain dengan tujuan mendekatkan diri kepada tingkat kesempurnaan. Jadi berdasarkan makna konsep ya, pengertian pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat dipahami satu hal, bahwa pendidikan itu adalah proses pembimbingan dari seseorang kepada orang lain untuk menuju tingkat kesempurnaan atau manusia yang paripurna. Nah, dengan mengetahui hakikat manusia dari beberapa aspek tersebut, proses pendidikan itu tentu dapat dilaksanakan dalam target mencapai atau dengan target atau sasaran manusia itu akan mencapai hakikatnya dengan hakikat yang paling hakiki. Jadi artinya itulah tujuan dari pendidikan dalam konteks ini, mewujudkan hakikat manusia itu menjadi hakikat yang seutuhnya yang memang tercapai melalui proses pembimbingan dan pelatihan yang telah dialaminya. Oke saudara, demikian topik kita pada kali ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.